Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada kita semuanya di sisa hari kita di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan dengan itulah maka kita bisa sampai di bulan Ramadan di tahun ini dan menjadi Ramadan yang lebih istimewa dibandingkan yang sudah berlalu dari semua Ramadan kita. Hari ini kita akan membahas tentang tema Ramadan ini, rahmati Allah. Sudah sering saya sampaikan tentang tema Ramadan, tapi saya ingin menggali di satu sisi yang berbeda tentang tema Ramadan ini. Kalau masalah amaliyahnya, apa yang harus dilakukan, amal segala macam, itu nanti kita akan lihat ketika cek apa suaranya lah. Baik, ketika ibu-ibu sudah sering mendengar tentang tema amaliyah Ramadan, amal apa saja di bulan Ramadan, saya tidak akan bahas panjang lebar di bab itu karena itu sudah sering dan alhamdulillah sudah beberapa sudah kita laksanakan dengan baik, dengan istimewa, yang tinggal dipertahankan. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal saya ingin menyampaikan tentang ayat di Ramadan yang sudah kita kenal, karena kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan yang Allah siapkan untuk kita, yang Allah sediakan untuk kita. Allah ketika berfirman tentang masalah bulan-bulan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hitungan bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu di luar Ramadan. Itu kita tahu ada Rajab, itu yang terpisah satu, kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 4 bulan yang mulia. Allah tidak menyebut nama-nama bulan itu, tapi disebut Nabi SAW dalam hadis beliau. Tetapi ketika pembahasan tentang Ramadan, Allah sangat jelas menyebutnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di dalam ayat 185-nya dalam surat Al-Baqarah. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian itulah mengapa Ramadan menjadi istimewa. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa Ramadan terhadap bulan-bulan yang lain seperti anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana Yakub punya anak 12, jumlah bulan juga 12. Sebagaimana Ramadan, sebagaimana Yusuf adalah anak yang paling istimewa. Yusuf adalah anak yang paling istimewa di antara semua 12 anaknya. Begitu juga Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh anak-anak Yakub yang 12 hanya karena doa satu anaknya, yaitu Yusuf. Sebagaimana dalam Al-Quran, ketika mereka, kakak-kakaknya minta maaf pada Yusuf atas perbuatan mereka, dan Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir. Kemudian Nabi Yusuf menjawab, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf, kalian sudah tidak punya lagi kesalahan di hadapan saya, semoga Allah mengampuni kalian. Dialah Allah yang paling rahmat dari semua yang memiliki kasih sayang. Gara-gara itulah maka Allah mengampuni semuanya. Dan Imam Ibnu Jauzi mengatakan, maka begitu pula Ramadan, dengan satu bulan itulah maka Allah mengampuni 12 bulan, 11 bulan yang tersisa. Sebagaimana Yusuf dengan doanya, dengan sebab doa itu maka kemudian Allah ampuni semua, maka dengan sebab Ramadan Allah ampuni 12 bulan kita. Ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini memang bulan istimewa. Karena istimewa maka cara mengisinya juga harus istimewa. Namanya istimewa kok biasa saja kan salah. Makanya kesalahan kita adalah kalau Ramadan ini istimewa tetapi rasanya biasa saja, nah, itu berarti ada yang salah. Mesti ada yang salah itu. Kalau dia istimewa mesti rasanya istimewa. Iya dong, kalau kue saya ini bilang, Pak ini kue istimewa, saya bilang sama aja modelnya.
ya kan? Namanya pastel ya pastel. Tetapi orang bilang ini istimewa, ini pastel ini beda. Kan bulan-bulan juga sama, Bu. Bulan-bulan itu kan hanya susunan matahari terbit, matahari terbenam. Kan sama aja, hari Senin, hari Selasa itu bedanya apa kok? Nggak ada bedanya ya kan? Kita yang bedain, ini Senin Pak, besok Selasa, besok Rebu. Sama hari-hari itu sama. Tetapi ketika Allah nyatakan ini berbeda, ini istimewa, ini luar biasa, maka mesti rasanya luar biasa. Begitu saya rasakan, oh benar Bu, istimewa, ya kan? Sama dengan pastel lain. Makanya begitu masuk Ramadan kok rasanya sama seperti hari-hari lain. Nah itu kesalahan pertama kita. Itu kesalahan pertama kita. Kok bisa Ramadan biasa rasanya? Biasa aja Pak, begini aja juga ya kan, sama hari-hari lain kesibukan. Ya. Yang dimaksud dengan berbeda adalah berbedanya ke atas bukan ke bawah. Karena ada yang berbedanya ke bawah Bu. Iya Pak, Ramadan lebih ngantuk saya. Nah itu berbedanya ke bawah berarti. Kan biasanya ya kan, biasanya seger Pak, ini kuat ini Ramadan ngantukan ini kan. Itu ke bawah, itu bukan itu maksudnya. Pasti yang dimaksud adalah lebih istimewa, lebih baik. Iya Pak, Ramadan saya lebih produktif. Itu berarti benar. Ramadan saya lebih khusyuk rasanya. Nah itu benar. Ramadan semangat saya ke Quran berlipat-lipat. Itu benar. Itu. Gitu ya. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi Ramadan ini karena istimewa di Quran dan istimewa disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus istimewa di kita juga. Dan saya di awal saya sebenarnya cuma ingin menyampaikan dua sebenarnya, cuma dua saja. Yang satu saya ingin menyampaikan tentang latarnya Ramadan Bu. Jadi kalau ini rumah ada latar, ya yang belum masuk Ramadan belum mengelilinginya. Satu, yang kedua adalah tentang Ramadan itu sendiri, di dalam rumahnya Ramadan itu sendiri. Coba dua itu. Yang pertama yang saya maksud dengan latar, saya ingin menyampaikan tentang latar Ramadan ini supaya dipahami tentang bagaimana Ramadan itu jadi diwajibkan, karena ini akan membawa kepada kita keutuhan cara pandang kita terhadap syariat. Jadi utuh cara pandang kita terhadap syariat. Ya, nanti sehingga nanti tidak lagi muncul begini, tidak lagi muncul pertanyaan gimana ya Pak, orangnya puasa Ramadan Pak, tapi dia masih begini ya itu. Begininya itu nggak enak bunyinya biasanya. Terus ditanyakan gimana tuh? Mari kita lihat supaya menjadi sebuah semangat baru utuh ruh dan karena kita oleh para ulama biasa diajari untuk memandang ayat, memandang hadis itu dengan latarnya. Contoh ketika membahas ayat, bukankah ibu-ibu membahas sebabun nuzul kalau ada, ya kan? Sebab turunnya ayat ini. Kenapa sih ayat ini turun? Ketika ada hadis Nabi, ada pembahasan namanya sababul wurud. Sebab mengapa sih Nabi menyampaikan ini? Ada sebabnya enggak? Itu latar sebuah teks. Ya, kalau bahasa kitanya konteksnya. Nah itu kita dilatih untuk itu. Karenanya dia harus dipandang utuh supaya kita dapat. Baik, ibu dirahmati Allah. Saya coret-coret ya. Ramadan. Kita bahas Ramadan. Ramadan itu syariatnya diturunkan di bulan Sya'ban. Tahunnya 2 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tadi tutupnya mana Bu? Oh ini. Baik. Ini ada nilainya. Memahami ini itu ada nilainya Bu. Ramadan turun Sya'ban 2 Hijriah. Begitu para ulama menyampaikan. Setelah Sya'ban Ramadan kan. Jadi itu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, Sya'ban tahun 2 Hijriah. Berarti sebulan berikutnya langsung puasa. Karena setelah Sya'ban langsung Ramadan. Yang menarik adalah tentang memahami latar tahun ini. Nih, memahami latar ini menarik.
Nah, ini jarang disampaikan. Pahami ini, nanti kita akan tahu tentang betapa gagahnya, luar biasanya Ramadan. Baik, ada dua hal, cuma dua saja yang saya sampaikan. Ini hari ini sampai dua hari ini. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah di dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, bahwa tahun 2, ini bulannya bulan Ramadan, tahun 2 itu adalah baru merupakan tahun-tahun awal di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menyiapkan sebuah negara. Ini baru tahun-tahun 2 nih, Pak. Si Nabi di sini sedang memancang tiang negara. Ibu lihat kalau pembangunan jalan tol itu, pancang dulu tiangnya kuat-kuat, baru dipasang gitu. Nah, ini tahun-tahun memancang tiang. Jadi ini persiapan, jadi tentang penguatan, persiapan, sebenarnya persiapan dan penguatan negara. Ini dipotretnya sejak tahun 1, terus nanti melebar sampai tahun 2, dari tahun 2 sampai tahun 5 fase sendiri. Kemudian nanti masuk dan seterusnya sampai masuk tahun 7 terus ke belakang berbeda lagi. Jadi ada fase-fase di dalam Sirah Nabawiyah. Fase ini tahun 1 sampai tahun 2 itu fase Nabi menguatkan semua tiang-tiang pancang, pondasi-pondasi untuk sebuah negara Islam berdiri. Tentu kita semua sudah belajar ya Ibu, bahwa sebelum ini ada 13 tahun Mekah. Ada 13 tahun Mekah. 13 tahun Mekah itu posisinya adalah posisi menyiapkan pondasi SDM-nya. Tahun 1, tahun 2 di Madinah itu menyiapkan pondasi sistemnya. Beda ya? Kalau di Mekah menyiapkan orang memang. 13 tahun di Mekah disiapkan dulu orangnya. Makanya itu Bu, orang tuh hari ini kalau cuma ngurusi sistem dan sistem, begitu sistem jadi orangnya nggak ada. Ini yang ngurusi siapa ini Pak ya? Gak ada orangnya, itu salahnya kita. Nabi nyiapkan orangnya dulu, sistem dibuat. Setelah itu orangnya ada. Gitu. Dibuatlah bahkan lembaga paling Islami. Wah, sistemnya Islami luar biasa. Begitu dicari orang yang menjalankan gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti. Syariat Islam ditegakkan. Gitu pokoknya kan? Undang-undang syariat. Begitu dalam prakteknya nggak ada yang ngurusi, karena nggak ada yang paham, akhirnya tidak jalan juga. Paham ya kuncinya? Nah, Nabi SAW di masa ini sudah sebelum udah 13 tahun ini ya, udah 13 tahun ini Nabi sudah punya kader-kader yang luar biasa. Baru masuk tahun 1 sistem dibuat, tahun 2 sistem dibuat. Nabi mulai itu buat. Kita semua tahu ada sejarahnya tentang tapi sirah kita belum selesai Bu ya. Orangnya lagi sibuk ya, biar nanti suatu hari datang lagi dia. Jadi Nabi SAW masuk ke Madinah, Nabi melakukan banyak hal di Madinah untuk mengawalinya. Dari mulai membuat masjid, mempersaudarakan, mendoakan, membuat pasar, kemudian Nabi membuat kerjasama dengan membuat setelah disaudarakan, dibuat kerjasama sama Muslim, setelah itu dibuat kerjasama dengan non Muslim, terutama Yahudi yang tinggal di sekeliling Madinah. Jadi semua dikuatkan dulu, diamankan dulu negeri ini. Baik, selesai melakukan itu, kurang lebih selesai melakukan itu semuanya, kemudian nanti akan muncul syariat Ramadan ini. Jadi ini artinya bahwa Ramadan ini tidak terpisahkan dari upaya untuk menguatkan sistem negara. Jadi negeri ini, negara Indonesia ini Bu, seharusnya memanfaatkan Ramadan ini, digali, dipelajari, didalami. Negara harusnya membuat sebuah konsep yang istimewa di bulan istimewa. Harusnya loh, harusnya. Ini istimewa cuma buka bersama, ya kan? Iftar bersama-sama, ya. Sekali waktu sholat tarawih bersama-sama, itu mah nggak usah negara. Kalau itu mah Bu, kita juga bisa buat di sebelah rumah situ, di masjid kita rame itu. Kalau negara itu levelnya negara,
levelnya negara harusnya. Tapi itu perlu orang yang ngerti memang. Karena kalau nggak ngerti juga bingung, mau ngapain ya Pak Ramadan? Memang spesialnya apa kalau negara di Ramadan? Begitu. Nah ini, karena ini Ramadan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari menguatkan sistem di negara. Tentu ada nilai-nilai Ramadan yang itu membuat semua yang menjalankan konsep negara, termasuk konsep negaranya, menjadi luar biasa, jadi istimewa. Ya. Nah karena itu bukan pembahasan ibu-ibu, saya nggak bahas panjang lebar yang bab ini. Ya nanti kapan-kapan lah saya tak bicara di sistem negara. Kapan-kapannya kapan? Karena ini urusannya urusan negara ya ibu-ibu, masya Allah biar. Saya tak bicara yang kedua kalau gitu. Yang kedua, ternyata setelah di tema Sya'ban 2 Hijriah ini, dan ini seingat saya pernah sampaikan, saya sampaikan ulang, ternyata ada 4 syariat yang turun beriringan, turun hampir bersamaan. 4 syariat. Yang satu tahwilul qiblah, satu tahwil al-qiblah, perpindahan kiblat, tahwil. Yang kedua adalah as-siyam, ini puasa ini. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah al-jihad. Nah, mari kita dalam ini kok syariat beriringan turunnya. Ya. Tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. As-siyam, puasa Ramadan ini. Kemudian az-zakah, zakat. Kemudian al-jihad. Kewajibannya turun beriringan. Nah, di beriringan itu ada pelajaran mahal, nilainya luar biasa. Kok bisa ya beriringan? Turun ini kok bisa beriringan? Kenapa sih nggak turunnya nanti di Mekah di awal-awal Ramadan sudah wajib, mamanya kan itu bisa aja. Atau nanti aja lah ditunda sebagian. Oh enggak, Allah iringkan di waktu yang hampir bersamaan. 4 syariat ini. Berarti sebelumnya Ramadan belum wajib. Oh iya belum wajib. Jihad belum wajib, belum wajib. Zakat belum wajib. Zakat dengan hitungan yang kita tahu itu, nisab berapa segala macam, berapa kadar yang dikeluarkan, belum wajib. Belum masuk itu. Ya kan? Perpindahan kiblat, oh iya. Nabi SAW di Madinah salatnya ngadep ke utara. Ngadep ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah, kemudian 16 atau 17 bulan dalam riwayat Nabi berpindah hampir 180 derajat ngadep ke selatan, itu ngadep ke Baitullah, Ka'bah di Mekah. Nah, mari kita lihat satu persatu supaya ini menjadi latar. Jadi puasa ini bukan anak sendirian lahir, Bu, gitu ya. Kalau anak nggak sendirian lahir, jangan cuma sendirian diomongin ya. Ya kita lihat yuk yang mengiringinya. Nah, punya anak 4 ya 4 lah dibicarakan, gitu kira-kira ya. Kita lihat iring-iringan ini. Supaya kita juga punya semangat, oh begini. Ini kalau dirangkai jadi rangkaian anak-anak yang istimewa, anak-anak. Nah, ini rangkaian syariat yang istimewa. Yang pertama adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Allah berfirman di juz 2 surah Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat bahwa engkau wahai Muhammad suka membolak-balikkan wajahmu ya ke langit. Jadi Nabi bolak-balik lihat ke langit ya. Ada yang diharapkan oleh Nabi SAW. Maka falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan menghadapkanmu wahai Muhammad ke kiblat yang kamu ridhoi, kiblat yang kamu rela, kamu sukai. Nah,
berarti Nabi SAW yang mengusulkan kepada Allah, ya Allah pindah kok kiblat ini pindah saja, nggak usah ngadep ke utara sana, kan ngadepnya ke selatan, bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Baik, muncul pertanyaan, mengapa Nabi minta kiblatnya dipindah? Mengapa Nabi SAW minta kiblatnya dipindahkan? Apa Nabi SAW tidak suka dengan Baitul Maqdis? Oh tidak mungkin kalau itu. Mengapa tidak mungkin? Jelas Quran sendiri memuji Baitul Maqdis. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah sebut Al-Baitul Maqdis di sana, yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nabi sendiri dengan lisan mulia beliau yang menyampaikan bahwa 3 masjid mulia, ya, Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Artinya Nabi minta pindah kiblat berarti bukan faktor tidak suka. Terus faktornya apa? Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan mengapa Nabi minta pindah kiblat. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nyaman disama-samakan dengan Yahudi. Wah, ini nilai besar tentang perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat itu tema besarnya sholat, tentu ya, namanya sholat. Kiblat itu kan sholat. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah nilai besar. Nabi tidak mau disamakan dengan Yahudi. Memang kenapa? Karena ternyata orang-orang Yahudi di Madinah itu begitu Nabi Muhammad sholatnya ngadep ke utara, dan mereka tahu nih ngadepnya ke arah Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis Aqsa, maka orang-orang Yahudi berkata, Muhammad dan para sahabatnya sering banget berbeda dengan kita. Ini kata orang Yahudi. Tetapi tenang saja, kiblat kita ternyata sama. Gitu ya. Orang-orang Yahudi senang ngadepnya ke sana, ternyata Rasul dan sahabat juga ngadepnya ke sana, ke Masjidil Aqsa. Kiblat kita sama. Nabi ternyata tidak suka disama-samain kalau dengan Yahudi. Kenapa tidak suka? Loh iyalah, Nabi itu sholat sejak di Mekah. Nabi itu sudah turun syariat sholat walaupun belum sholat 5 waktu. Itu sejak di pertama ke Mekah sampai turun, sampai peristiwa Isra Mi'raj kurang lebih setahun sebelum hijrah baru turun sholat, baru ada syariat sholat 5 waktu. Sejak awal Nabi sholat diajari Jibril. Sholat itu kan pakai Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya kan? Dan subhanallah, Al-Fatihah itu diakhiri dengan tema kita ini tidak mau disamakan dengan Yahudi dan Nasrani. Betul kan? Ghairil maghdubi alaihim. Kita tidak minta sama Allah, ya Allah, kami ini jangan sama kayak orang-orang yang dimurkai. Itu oleh Nabi tafsirnya adalah Yahudi. Waladhdallin, dan jangan sampai kami ini sama dengan orang-orang sesat. Itu tafsirnya Nasrani. Ya, tafsir Nabi menyebut secara khusus Yahudi, Nasrani. Jadi dalam sholat kita setiap hari kita wajib rukun ini untuk kita minta sama Allah, ya Allah kita nih jangan sampai kayak Yahudi kayak Nasrani. Ya Allah jangan sampai kayak Yahudi kayak Nasrani. 17 kali loh Bu, sholat wajibnya. Iya. Minta sama Allah jangan sampai kayak Yahudi kayak Nasrani. Itu belum kalau sholat sunnah. Ya Allah jangan kayak Yahudi kayak Nasrani. Itu permintaannya. Makanya ketika disama-samakan, Nabi nggak mau. Bukan karena tidak suka Masjidil Aqsa-nya, tapi karena disama-samakan itu tidak suka. Makanya Nabi pula balik lihat ke langit, ya Allah kapan kiblat pindah, ya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka Allah perintahkan, sudah Muhammad pindah kiblat. Kiblat pindah. Tadi yang ngadep ke utara jadi ngadep ke selatan. Sampai hari akhir kiblat muslimin seluruh dunia ini ke bukan ke selatan, masa dari sini ke selatan ya, menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Baik, nah ini benar mati Allah. Jadi di dalam
tahwilul kiblah, perpindahan kiblat itu ternyata ada sebuah nilai besar, ruh besar. Ayo ini harus dipelajari. Syariat itu ada ruh besarnya gitu. Bukan syariat itu bukan syariat kering, sholat jungkir balik selesai. Ada ruh besar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ruh besar sholat itu, ya kan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mau sholat jungkir balik tapi keji jalan, mungkar jalan. Jadi tidak dapat syariat itu seutuhnya. Puasa umpamanya, semua kita tahu hadisnya, sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syaraba. Yang masih belum bisa meninggalkan ucapan dosa dan masih mengerjakannya, maka Allah tidak butuh kalian meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh puasa kalian. Itu artinya ada ruh besar, ya, ada ruh besar tentang puasa itu. Kan Nabi sampaikan, kalau ada orang ngajak kalian berantem, ya kan, kalian lagi puasa, kan katakan saya sedang puasa. Iya, saya sedang puasa. Itu artinya ada ruh besar di puasa itu, nahan lisan. Itu hasil. Itu hasil. Jadi kalau mau melihat puasa Ramadan kita berhasil apa tidak, lihat lisannya. Ramadan udah belasan kali, pokoknya kan, mosok lisannya nggak baik-baik juga, itu Ramadannya masalah berarti. Itu ukuran lisan Nabi sampaikan loh. Itu ukuran lisan Nabi sampaikan. Sampai Allah tidak butuh dengan puasa kalian kalau lisan kalian belum beres. Begitu. Jadi syariat ini ada ruhnya, Bu. Ada ruhnya. Saya kasih contoh yang lain, ini agak melebar sedikit. Ekonomi syariah, ekonomi Islam. Ekonomi Islam, ekonomi syariah, ada ruhnya, ada ruhnya. Contohnya adalah ayat kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu jangan berputar di orang-orang kaya saja. Ekonomi syariah itu, ya kan? Lah kalau ekonomi syariah katanya sudah diterapkan, duitnya masih muter-muter di orang kaya, berarti belum syariah. Berarti yang syariah baru akadnya, kontraknya. Ini belum syariah berarti. Ekonomi mikro belum diangkat kok. Gitu ya. Jadi syariat ini ada ruhnya. Ruhnya, bukan kering. Bukan sebuah gerakan kering, bukan. Ruhnya ada. Harus dipahami itu. Contoh ekonomi syariah tentang ruh tadi. Contohnya ayat yang lain. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada saudara yang punya utang dan kesulitan membayar karena memang tidak punya rezeki waktu bayar itu, maka tolong beri waktu, tenggang waktu, kasih kelapangan sampai dia bisa bayar suatu saat nanti. Di mana ada sekarang yang begitu? Waktunya bayar, ya dah? Waktu bayar loh. Wah, saya nggak punya nih Pak, bener-bener nggak ada rezekinya Pak waktu. Saya tahu Pak, itu kewajiban saya. Quran bilang kasih tenggang waktu lagi. Gitu kan? Itu ruh, berarti membantu saudara. Ekonomi syariah itu membantu saudaranya yang kesulitan, bukan malah tekan. Ya sudah nggak apa-apa, kalau gitu udah schedule utangnya. Schedule itu maknanya kasih bunga, ya kan, didenda, kasih denda, kamu tidak tepat waktu bayarnya. Itu misalnya ruh, ini ruh itu. Nah, tahwilul kiblah, perpindahan kiblat itu bukan cuma mindah badan begitu. Betapa gampang cuma mindah badan, tahu ya? Gampang, tinggal muter dari utara ke selatan, gampang banget. Bukan itu, ternyata ada roh besar di baliknya. Nabi tidak mau disamakan seperti orang Yahudi, karena orang Muslim hidup sebagai Muslim, tidak seperti Yahudi yang dimurkai, tidak seperti Nasrani yang sesat. Dan itu Fatihah kita, itu Al-Fatihah kita, ya kan? Kan kita ini mintanya pada Allah kan itu, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, bolak-balik itu jalan yang minta, ya kan? Setelah sebelumnya kita mendeklar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku ibadah hanya padamu dan aku ini minta tolong juga kepadamu saja, ya, dan itu roh dari kehidupan. Baik, ini betul mati Allah. Begitu kiblat pindah, baik, sudah nyaman tuh Nabi? Sudah nyaman, Nabi senang, alhamdulillah. Turun ayat pindah kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Begitu muslimin sholat ngadep ke Masjidil Haram, Bu, Masya Allah, musuh Islam berisiknya minta ampun.
Lihat, muncul masalah baru. Apa masalah baru itu? Musuh Islam seperti mendapatkan celah besar untuk menyerang muslimin. Jadi memang sudah dari dulu muslimin itu diserang melalui pintu syariat Islam. Sudah dari dulu muslimin itu diserang melalui pintu syariat Islam. Perpindahan kiblat dulu jadi pintu besar untuk muslimin diserang, gitu ya, diserang bisa-bisan. Oh, macam-macam kalimatnya, orang musyrik ngomong, orang munafik bicara, orang Yahudi ikut-ikutan ngomong juga. Banyak kalimat-kalimat yang itu diserangkan ke muslimin gara-gara perpindahan kiblat. Saya kasih satu doang, satu contohnya. Contoh satunya adalah mereka ada yang berkata begini, ini musuh Islam semua. Lihat kalimat ini, nanti ibu tolong jawab ya. Ini kan kalimat dilontarkan oleh musuh Islam. Ibu tolong jawab kalimat ini. Mereka berkata, nah ini berarti memang Islam ini tidak benar. Loh, kok tidak benar? Ya, sekarang kiblat yang benar mana berarti? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Mana yang benar? Kalau Masjidil Haram berarti selama ini muslimin sesat. Oh iya loh. Kalian sebelumnya ngadepnya kemana kiblatnya? Aqsa. Kalau anda bilang Masjidil Haram yang benar berarti selama ini sholat kalian sesat. Bukankah membuka peluang bahwa syariat Islam yang lain pun sesat? Sangat mungkin. Oh, kemarin juga anda sholatnya sesat kok. Mungkin zakat sesat, mungkin haji sesat, mungkin birrul walidain sesat, sesat. Itu satu. Kalau anda jawab yang benar yang pertama, berarti sekarang kalian dalam kesesatan. Ayo dijawab, silakan. Monggo Bu, dijawab. Ini loh Bu, ini loh Bu hebatnya. Islam itu tidak hanya perlu orang pinter, karena orang pinter pada nggak bisa jawab. Silakan angkat tangan. Silakan jawab sekarang. Apa jawabannya? Dan betapa logisnya kalimat itu, betul? Betapa logisnya kalimat itu. Makanya kalau anak kita cuma kita ajari logika, cuma dididik, didoain cuma pinter, supaya kau pinter ya nak, kau pinter ya nak, cuma itu, mudah tersesat. Karena kalimat musuh Islam ini sangat logis. Bahaya Bu. Jadi punya anak pinter itu bahaya. Loh ya, itu kesimpulannya. Kalau tidak punya iman. Paham ya? Karena musuh Islam mereka mencoba membuat sesuatu yang sangat logis untuk menyesatkan muslimin. Ini salah satunya. Tahwilul qiblah itu masya Allah ada nilai pelajaran besar. Nah, itu belum yang lain loh. Ini baru satu saya kasih ya. Belum kalimat celotehan yang lainnya. Aneh-aneh celotehannya itu. Aneh celotehannya. Ya, orang Mekah belum ngomong. Itu kan yang ngomong orang-orang munafik Yahudi. Ini orang Mekahnya belum ngomong nih. Orang Mekah punya kalimat sendiri lagi. Ya Allah itu. Ibu tahu apa jawaban muslimin saat itu? Apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Hah? Kira-kira apa jawaban muslimin dengan serangan seperti itu? Diantaranya tadi logika yang menarik tadi itu. Tahu jawabannya? Jawabannya mereka mengatakan kullun min indi rabbina. Semuanya dari Tuhan kami. Mau waktu kami ngadep ke Masjidil Aqsa atau sekarang kami ngadep ke Masjidil Haram, semua dari perintah Tuhan kami. Saya mau nanya, jawaban ini logis apa nggak logis? Kalau logika masuk apa enggak? Nggak masuk. Wong pertanyaannya tadi kayak gitu, jawabannya kok kayak gini. Ini pelajaran Bu. Tidak semua bisa dijawab dengan logika. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan, kalau agama Islam ini logika, semua pakai akal, maka syariat mengusap sepatu yang diusap bagian bawah bukan bagian atas. Paham? Ya. Jadi toh usap sepatu bagian atas bukan bagian bawah. Padahal sepatu itu yang kotor bagian ya. Berarti itu tadi Ali bin Abi Thalib ingin katakan, berarti
Islam tidak murni logika. Ada iman, ada logika. Ya kan? Itu karena harus digabung antara ilmu dan iman. Jadi subhanallah, perpindahan kiblat itu menguji iman sahabat. Uji iman sahabat. Jadi begitu pindah itu geger jawabannya, semuanya dari Rabb kami. Sederhana. Ada yang begitu memang jawabannya. Dan harus ridho. Makanya bagi mereka yang selalu memuja logika, bagi mereka yang menuhankan akal, ya, kalau masalah akal, mari kita bicara tentang Islam. Tidak ada agama yang sejalan dengan akal dan ilmu pengetahuan kecuali Islam. Itu fair, silakan diakui. Tetapi Islam menempatkan akal bukan jadi Tuhan, tidak memuja sampai melampaui batasnya, tidak menuhankan akal. Akal diletakkan di bawah syariat. Dan kenapa? Karena tidak semua masalah di semesta ini bisa diselesaikan oleh akal. Apa ilmuwan bisa menyelesaikan semua masalah? Gak bisa tuh buktinya. Apa ilmuwan, gak usah menyelesaikan deh. Apa ilmuwan bisa memahami semua kejadian alam? Enggak juga tuh. Sampai hari ini loh yang katanya canggih zamannya loh, gak bisa tuh. Terlalu banyak rahasia alam, ini bahasanya rahasia alam. Alam tak pernah merahasiakan, Bu, kan? Karena ilmu kita yang terbatas. Baik, jadi itu tahwilul kiblah, perpindahan kiblah. Paham ya? Asyam nanti kita bahas pas ayatnya saja. Az-zakah. Az-zakah. Kalau zakat itu rohnya apa, Ibu? Roh besarnya apa zakat ya? Tadi kan saya sudah bilang tentang sholat, tentang apa. Kalau zakat itu apa? Roh besarnya zakat apa? Supaya kita tahu pas ngeluarin uang tuh dapat rohnya, bukan cuma amal kering. Paham ya? Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah, zakat, yang fungsinya akan membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, itu rohnya itu. Sesuai dengan kata zakah. Ibu tahu kata zakah artinya apa? Ini kata az-zakah. Zakat itu artinya apa? Asli artinya apa? Asli artinya suci. Berarti mengeluarkan zakat itu mensucikan. Siapa yang disucikan? Kita yang punya uang. Suci kita. Suci harta kita. Itu az-zakah. Ini mensucikan uang yang halal ya, Bu ya, bukan mensucikan uang haram ya. Ada bedanya. Saya nggak tahu nih, karena ada fikih menyebar di sebagian masyarakat. Jadi kalau duit haramnya banyak, subhatnya banyak di rekening itu, mereka bilang, udah Pak, banyak-banyak sedekah aja, nanti membersihkan harta. Loh gimana? Uang haram itu balikin ke yang punya, bukan punya Anda. Ini mensucikan hartamu yang halal, supaya suci, bersih. Hartamu yang sudah halal tuh, kenapa? Karena di hartamu yang halal ada hak orang lain. Kalau uang haram itu punya orang, bukan punya kamu. Balikin sama yang punya. Kalau ini uang halal saya ini, saya memang yang bekerja untuk menghasilkan uang, tapi di harta halal saya ini ada hak orang lain. Itu Islam tuh. Karena ini punya orang, haknya orang, bukan hakmu. Kalau bukan hakmu, kasih ke yang berhak. Itu membersihkan namanya. Ya, bahkan sebenarnya namanya pembersihan, tau gak Bu? Kalau bersih-bersih itu membersihkan apa sih? Kotoran. Kotoran. Nggak tahu ya? Itulah mengapa zakat tidak boleh diberikan pada orang tua. Iya, betul. Paham? Iya. Orang tua bukan zakat berarti. Itu uang sisamu, nggak pantas buat orang tuamu. Berarti orang tua itu mulia, harus harta terbaik yang kau berikan, harta paling halal yang kau miliki. Itu orang tuamu. Zakat aja nggak boleh. Masya Allah. Jadi zakat dengan nisabnya, dengan kadar semua yang kita tahu itu di tahun inilah dimunculkan syariatnya oleh Allah, diturunkan oleh Allah syariatnya zakah itu.
Ya. Kemudian al-jihad. Al-jihad perang. Jihad perang. Nah, di sini perang jihad itu. Di situ Allah mulai mewajibkan. Diwajibkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan pada kalian perang, padahal perang itu kalian tidak suka. Allah juga bilang, Allah juga tahu siapa yang suka perang. Tidak ada, tetapi ini wajib buat kalian. Yuk kita lihat. Ibu-ibu puasa Ramadan wajibnya kapan? Bulan apa? Bulan Ramadan. Kalau Sya'ban wajib nggak Ramadannya? Ya nggak wajib, malah salah. Sama, jihad juga demikian, Bu. Tidak setiap saat jihad, tapi waktunya wajib jihad. Sama persis. Zakat apa wajib setiap hari? Tidak. Betul ya? Ada waktu mengeluarkannya, haul umpamanya, setahun umpamanya. Jadi ini semua ada fikihnya sama. Semua ada fikihnya. Jadi tidak benar kalau orang kemudian merasa risih bicara jihad hari ini. Justru seharusnya, ini kesalahan, Bu, kesalahan di kita. Gara-gara diancam-ancam dengan kata terorisme, akhirnya para ustadz ini pada takut menyampaikan fikih jihad. Padahal gara-gara fikih jihad tidak disampaikan dengan lengkap, akhirnya jihadnya ngawur. Merasa dia telah berjihad padahal merusak. Gara-gara apa? Fikih jihadnya nggak dipelajari. Gara-garanya kalau ngomong jihad langsung bilang ini teroris nih Pak, ini nggak pengajian teroris ini. Itu gara-gara. Salahnya negara malah itu, Bu. Justru kayak sholat kan, sholat siam, zakat, jihad. Umpamanya puasa nih, siam. Kalau ibu-ibu tidak pelajari fikih siam, puasanya salah kan? Salah. Makanya sama, ini juga harus dipelajari. Zakat salah nanti kalau kita nggak belajar ilmunya. Bukan ditakut-takuti akhirnya dilarang, justru harus diajarkan, disampaikan ke masyarakat dengan detail sampai nanti mereka paham. Ternyata ada aturannya, Pak. Siam ada aturan, sholat ada aturan, zakat ada aturan, jihad ada aturan. Paham ya? Baik. Ini sekilas. Dan dari 4 syariat ini ada 2 yang merupakan ibadah individu, ada 2 yang merupakan ibadah individu yang harus negara yang mengeluarkan perintah dan memandunya. Seperti sholat dan puasa itu individu, ya kan? Itu private bahasa kitanya, antara kita dan Tuhan, kira-kira gitu ya, antara kita dan Allah SWT. Sholat puasa itu kita semua sudah ya. Kemudian zakat itu juga merupakan perintah. Jadi maaf, tadi saya bilang 2 atau 3? Nggak salah saya. Jadi lain, 2 nanti pembahasan yang lain. Saya salah bicara. Ini sebagian dari sholat, zakat, sholat, siam, zakat itu kan sebenarnya ibadah kita dengan Allah SWT, walaupun berbeda. Karena kalau sholat dan siam itu kita dan Allah, tapi kalau zakat walaupun itu pribadi, kita dan Allah, kita dan masyarakat. Karena uangnya sampai kemana? Sampai ke orang yang berhak. Kalau sholat, gak ada hubungannya sama itu. Sholat aja saya. Tapi kalau uang yang saya keluarkan, itu nyampe ke masyarakat. Ya. Kemudian nanti juga gitu. Ada ibadah yang memang perlu modal, kayak zakat. Itu ibadah kan? Harus ada modalnya. Kalau nggak mencapai nisab kan tidak wajib zakat. Tetapi sholat modalnya apa? Modal duitnya ada apa enggak? Enggak ada. Kalau masalah baju, tiap hari pakai baju, enggak sholat juga pakai baju kita. Ya kan? Pakai baju. Puasa apalagi? Ya. Buka puasa itu, sahur itu perlu modal. Ya itu mah enggak usah sahur, enggak usah buka, tiap hari makan kita. Iya. Begitu ya. Jadi memang ibadah itu ada yang memerlukan modal harta, Bu. Iya. Jadi ada ibadah yang memang perlu modal harta. Harta itu penting untuk memodali ibadah kita. Tapi ada ibadah harta, ada ibadah yang tidak perlu modal harta. Ya. Adapun jihad, para ulama menjelaskan bahwa jihad itu domainnya negara.
Negara yang harus menggerakkannya. Negara harus menggerakkannya. Nah kalau setiap orang berhak mengumumkan jihad, kayak apa rusaknya? Ya, tiba-tiba saya besok teriak-teriak di TV atau di masjid, ayo jihad, jihad. Wah, besok datang satu bilang jihad lagi, yo jihad, berantakan. Kan? Karenanya ada yang ini ada aturannya, detailnya ada dalam fikih sekali lagi ya, tentang negara apa semacam. Baik. Ini 4 hal yang masing-masing punya ruh besar. Cuma jihad, individu, walaupun nanti negara selalu punya wewenang untuk masuk kalau ada orang meninggalkannya. Contohnya umpamanya orang nggak zakat, orang nggak sholat, negara punya hak untuk menangkap. Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan loh Bu, supaya orang bayar zakat. Iya, jadi dikelilingi nih komplek ini kan, ya, cari mana yang nggak bayar zakat, itu bawain pasukan. Loh, itu penegakan syariat. Sekarang Indonesia punya peraturan, ada peraturan kan, ada undang-undang kan, ada peraturan negara. Kalau itu tidak ditegakkan sekali waktu dengan cara itu kan tidak setiap saat orang. Ada yang dengan rela nyetor sendiri, nah itu masya Allah dihormati, dipuji. Tapi memang ini orang nakal nih, maka terpaksa peraturan ditegakkan dengan jalan itu. Indonesia kalau peraturan nggak begitu kan juga nggak jalan, rusak. Karena ada orang-orang tertentu memang tidak mau menjalankan syariat, menjalankan undang-undang umpamanya. Sama, Islam pun punya syariat itu, dan sebagian harus dilakukan dengan cara itu. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika ada orang-orang memang sengaja tidak mau bayar zakat, dikirim pasukan, lengkap pasukan, diperangi. Nah, sholat juga gitu. Sholat itu negara punya hak untuk menangkapnya. Nanti itu kenapa nggak sholat? Kalau ditanyai, jangan-jangan dia musafir sehingga dia menjamak qashar, jangan-jangan akan ditanyakan, kok waktunya sholat nggak sholat? Pokoknya gitu kan, harus ditanya. Kalau ternyata dia nggak ada alasan apapun, tapi ternyata tidak sholat, masuk penjara. Gitu. Jadi tidak benar ketika orang mengatakan selalu bahwa agama itu urusan private antara seseorang dengan Tuhannya, urusan dia dan Tuhannya. Kalimat itu tolong jangan dipelihara Bu. Iya Pak, itu kan urusan dia sama Tuhannya. Siapa bilang? Oh, negara aja boleh ikut campur kok di kesempatan tertentu, di waktu tertentu, ya kan? Tidak selalu. Memang benar ada hubungan dia dengan Tuhannya, tapi bukan murni itu urusan dia sama Tuhannya, Pak. Enggak. Buktinya negara boleh ikut campur. Ya, baik. Ini latar. Ya. Kalau ada orang yang tidak menutup aurat gitu ya, apakah kita boleh juga menegur secara langsung gitu? Ya. Kalau itu nanti pembahasannya dalam pembahasan nahi mungkar. Kita tahu dia seorang muslimah, tapi umpamanya tadi belum memakai pakaian yang muslimah yang sesungguhnya, dan masalah penampilan itu mudaratnya besar loh Bu, ya kan, besar sekali. Itu ganggu siapa aja, ya kan, ganggu siapa aja. Kalau ada yang bilang ya sudah, kalau nggak mau terganggu matamu merem aja. Loh, kalau Anda begitu kalimatnya, mendingan Anda saya pergikan ke hutan sana biar nggak ganggu. Kalau monyet sih nggak terganggu lah insya Allah. Monyet, kambing, ya kan. Subhanallah, kita manusia kan, menegakkan peraturan kan tidak begitu kan. Nggak ada orang salah kemudian bilang, loh kalau Anda nggak mau terganggu Anda dong pergi. Loh, Anda yang pergi, bukan kita yang pergi. Yang ganggu itu Anda, yang ganggu itu Anda gitu. Nah, makanya kalau masuk pembahasannya nahi mungkar, ada kemungkaran kita ingin mencegahnya. Nah, kalau itu ada fikihnya lagi, namanya fikih nahi mungkar. Pelajari dulu tentang fikih nahi mungkar, bagaimana caranya, apa dan seterusnya, itu harus dipelajari sehingga kita tahu, oh ini kemungkaran saya mau hentikan begini caranya, dan harus ditimbang. Nahi mungkar itu juga nggak sembarang apa ngawur, nggak begitu. Ada nahi mungkar itu ada aturan. Saya kasih contoh. Para ulama mengatakan orang yang mau melakukan nahi mungkar harus mengukur. Begitu saya hentikan kemungkaran ini, saya lakukan tindakan untuk menghentikan kemungkaran,
kira-kira berhenti nggak kemungkaran? Berkurang nggak kemungkaran? Atau begitu dia berhenti, berganti dengan apa ya kira-kira? Gitu ya. Maka harus diukur. Kalau ternyata begitu kemungkaran ini saya hentikan, terus berganti dengan kemungkaran yang lebih besar, ulama mengatakan itu tidak boleh dihentikan kemungkarannya sementara waktu itu. Kenapa? Loh, apa gunanya? Wong kita hentikan ini malah muncul yang lebih besar kemungkarannya. Begitu. Artinya ada fikihnya. Ada fikihnya. Kalau kita hentikan kemudian berkurang, ulama sepakat hentikan itu karena berkurang nih. Atau malah berhenti sama sekali, wah itu ulama sepakat hentikan itu. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya dan seterusnya. Ya, itu masuk dalam pembahasan fikih nahi mungkar. Kita lanjutkan. Ini kurang lebih menjadi latar. 2 poin ini menjadi latar pembahasan tentang Ramadan. Dan mari kita sekarang masuki ayat tentang Ramadan. Saya masukkan ayat Ramadan. Kita buka di Al-Baqarah 183 ya. Ramadan itu kan sebenarnya ayatnya di Al-Baqarah 183 sampai 187. 183 sampai 187 ya. Ayatnya panjang, tidak mungkin kita bahas hari ini. Saya cuma ingin bahas satu ayat 183 yang semua kita tahu. Saya tulis di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat satu-satu kata-katanya. Kalau terjemahannya jelas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ya, tapi mari kita lihat satu-satu supaya lebih dalam. Dan supaya kita tahu, beginilah para ulama mengajari kita untuk memahami ayat. Pahami Quran dengan dalam. Dan saya sering kali sampaikan di depan para ibu-ibu bahwa memahami Quran dengan terjemahan tidak mungkin dalam. Memahami Quran dengan terjemahan tidak mungkin dalam. Kita sekedar tahu, ya, tahu paling enggak perpindahan bahasa dari bahasa Arab, bahasa Quran ke bahasa Indonesia. Ya, tidak akan pernah dalam. Kedalamannya diajarkan para ulama melalui kitab-kitab tafsir mereka. Makanya kalau mau ngaji Quran dalam pakai tafsir. Ya, baik. Kita lihat yuk bagaimana ulama menjelaskan kedalamannya. Supaya kita merasakan ini, supaya Ramadan kita ini yang Ramadan bulan Quran itu, nah mudah-mudahan ibu punya program masing-masing keluarga atau apapun mendalami Quran dengan cara seperti ini. Ya. Kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dimulai dari kata ya. Ya ayyuha. Ini dalam bahasa Arab namanya harfun nida. Huruf panggilan. Ya itu kan wahai, hei, ya, gitu ya. Harfun nida, huruf panggilan. Untuk manggil, ya. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya panggilan nida itu macam-macam, Bu. Nida itu macam-macam. Ada nida itu panggilan itu manggil nama.
Manggil nama langsung. Apa contohnya ayatnya? Ada yang tahu? Quran ada nida, panggilan itu langsung nyebut nama. Hai, sebut namanya. Contohnya apa ayatnya? Cari sendiri ya, PR nih, PR saya. Iya. Nama orang. Apa Bu? Maryam, di mana ayat? Apa bunyi apa kira-kira apa? Bahasa Indonesianya deh kalau kata Arabnya. Hah? Ya Maryam, kita ada di Quran ya? Ada nggak? Lo kok nggak yakin? Ya? Ya Bunaya. Kalau ya Bunaya artinya apa? Namanya mana namanya? Ini nama. Maryam tuh nama. Ya kan? Makanya tadi nanya, ada kan di Quran? Wahai Maryam. Ada nggak? Ya Zakaria. Apa bunyi ayatnya? Cari lah ya, cari sendiri saya sendiri. PR. Banyak di Quran. Ya, kayak Maryam tadi. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu pada Rabbmu. Sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dipanggil langsung, ya Maryam. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Adam. Banyak. Ya, cari. Baik. Ada yang manggil nama. Ini kita bicara nida nih, panggilan. Ada yang manggil keturunan, anak keturunan. Contohnya apa? Bani Israel. Ya Bani Israel. Ya Bani Adam. Wahai anak turunnya Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Berarti yang dipanggil anak-anak turunnya Nabi Yakub. Ya Bani Adam. Siapa yang dipanggil? Anak turunnya Nabi Adam. Kita semua nih anak turun Nabi Adam. Baik. Ada yang panggilan itu umum untuk semua. Enggak anak turun, enggak apa, umum semua. Ya Yohanes. Wahai manusia. Ada panggilan Allah yang menunjukkan kehinaan. Untuk menghinakan yang dipanggil. Apa contohnya? Ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Kafir tuh, itu sudah, itu kehinaan yang luar biasa. Wahai orang-orang kafir, dipanggil orang kafir itu. Wahai orang kafir. Ya kan? Dan sebaliknya ada panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Kenapa saya mukhotimah dengan ini? Ibu-ibu, panggilan itu biasanya menyesuaikan kalimat setelahnya. Benar? Gini loh, ibu-ibu punya anak nih. Hari itu ibu lagi senang, lagi bahagia melihat prestasi anak kita. Itu kalau panggil anak kira-kira gimana? Nah, panggilan yang terindah, panggilan sayang yang luar biasa, betul kan? Tapi suatu hari ibu lagi jengkel minta ampun, lagi marah karena anaknya melanggar pelanggaran besar. Hai, gitu. Panggilan itu menyesuaikan keadaan. Kalimat setelahnya akan menyesuaikan panggilannya. Baik. Kalau dipanggilnya dengan panggilan kehinaan, wahai orang-orang kafir, ini kira-kira mau dimuliakan Allah atau mau dihukum Allah? Gitu. Mau disenyumi atau mau dimarahi? Jelas. Berarti kalau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, berarti kalimat setelahnya untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk memberi penghargaan, untuk meninggikan, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat kalimat setelah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti siam itu untuk meninggikan, untuk memuliakan. Paham ya? Untuk membuat ini adalah penghargaan Allah buat kita. Puasa itu penghargaan Allah. Karena kita dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Raih penghargaan Allah yang telah disediakan Allah itu. Baik. Satu lagi. Kalau dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang kafir.
itu mau dibuat Allah berat sulit atau mau dibuat Allah mudah dan ringan? Berat dan sulit. Kalau ya ayyuhalladzina amanu dipermudah, urusannya dipermudah, diringankan, kan begitu ya kan? Karena panggilan kemuliaan pasti kita mau memberikan kemudahan, keringanan, gitu kan? Baik loh, tapi setelahnya kutiba alaikumusiyam, puasa itu apa enggak berat? Puasa apa enggak berat? Ternyata betul, untuk orang beriman tidak berat. Karenanya di ayat 185-nya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi puasa itu mudah. Apa bukti mudahnya? Gampang. Anak kecil aja bisa. Karena bayangan kita kan kalau lapar, haus segala macam itu kan, wah itu anak kecil pasti berat. Ternyata anak kecil banyak yang selesai Ramadannya dengan istimewa. Jadi kalau ada orang dewasa yang tidak ada apa-apa kok Ramadan gagal terus kan, lihat, berarti banyak setannya. Itu banyak setannya. Oh, dia normal-normal saja, nggak ada masalah, bukan musafir apa segala macam. Kemudian kok nggak puasa Ramadan? Itu banyak setannya. Anak kecil aja bisa. Anak kecil aja bisa. Gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena Ramadan itu mudah, siam itu mudah. Berat itu kan kelihatannya. Berat itu kelihatannya. Baik. Jadi ya itu panggilan itu untuk orang-orang yang beriman. Dan memang ini Bu, siam ini memang dia ini siam Ramadan ini memang cuma orang beriman yang bisa menjalankan dengan nikmat. Makanya domainnya orang beriman. Ibu silahkan ukur. Kalau Ramadan ini rasanya nikmat, ya kan? Rasanya masya Allah bahagia, kita nikmati. Maka bersyukurlah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman ini sampai kita meninggal, ya kan? Tapi kalau Ramadan ini kok rasanya nggak nyaman, ya kan? Ramadan ini kayaknya nggak suka kita sama Ramadan. Ini nggak boleh makan lagi siang-siang ini kan? Ya. Kalau itu saja yang ada, waduh habis ini sholatnya lama lagi kan? Terawih lama banget sholatnya, ya ada segala macam. Kalau orang masih merasa keberatan itu, nampaknya panggilan ya ayyuhalladzina amanu belum masuk nih. Berarti imannya masih harus dinaikkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ini entah masalah iman. Baik. Kemudian kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Apa arti kutiba? Ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa kutiba artinya? Diwajibkan. Diwajibkan. Dan ternyata ibu-ibu, kata kutiba itu artinya bukan diwajibkan. Bukan. Kata kutiba itu artinya dicatatkan, dituliskan. Itu arti aslinya. Loh kok bisa Pak jadi diwajibkan? Artinya, kenapa jadi diwajibkan artinya? Nah itu pembahasannya panjang, bukan sekarang, entah kapan nanti ya. Saya cuma ingin bahas satu hal saja. Satu hal saja. Kan begini, kenapa Allah tidak menggunakan kata yang biasa? Ya. Karena di Quran itu untuk mewajibkan sesuatu itu ada banyak cara. Di antaranya dengan menggunakan kata perintah. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa al-amru yadullu 'alal wujub. Kata perintah itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang membuatnya menjadi tidak wajib, ya. Tapi secara umum kata perintah itu wajib. Baik. Makanya untuk mewajibkan sholat, mewajibkan zakat. Kenapa sholat wajib, zakat wajib, sholat wajib? Karena itu bunyi di Qur'annya, bunyi di hadis Nabi pakai kata perintah. Betul kan? Dirikanlah sholat, dirikan perintah, bayarlah zakat, bayarlah kata perintah. Itu wajib. Kenapa ini tidak begitu? Berpuasalah kalian.
Kan sama kayak yang lain gitu. Paham ya? Mengapa menggunakan kata kutiba yang ini agak jarang dipakai untuk mewajibkan sebuah syariat? Kutiba. Kalau di dalam ayat, Ibu, di dalam ayat, di dalam Al-Quranul Karim, syariat yang diwajibkan dengan kutiba cuma ada 4, dan semua ayatnya ada di Al-Baqarah. Ya, ada 4. Satu yang ini, ya, kutiba alaikumusiyam. Yang kedua apa? Apa Bu? Kutiba alaikumul qital tadi sudah kita bahas, ya kan? Kedua, diwajibkan berperang. Yang ketiga apa yang ketiga? Kutiba alaikumul qisas. Qisas, tahu qisas? Ya, hukuman mati. Hukuman mati karena dia membunuh dengan sengaja, maka dikisos itu dihukum mati. Yang keempat, apa yang keempat? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Wasiat. Tahu wasiat? Orang yang sudah merasa dekat ajalnya, dia membuat, dan dia masih punya harta yang ditinggalkan, maka dia membuat wasiat. Baik, ini ada fikih sendiri ya Bu. Semua ada fikihnya nih, harus dipelajari semua. Ada fikih wasiat, fikih kisos, ya kan, fikih siam, ada fikih perang. Baik, ini tadi saya bilang dua-dua yang ini sebenarnya tadi, yang saya salah tadi, dua-dua. Ini dua, yang dua adalah domainnya pribadi, yang dua domain negara. Yang dua, yang pribadi kita tahu ada siam, ya kan, sama wasiat. Wasiat kan duit saya, ya kan? Saya wasiatkan. Itu ada fikih sendiri ya, dipelajari fikihnya. Yang dua negara, satu perang, yang kedua kisos. Ya, negara. Kenapa? Karena kalau itu tidak, kalau itu masing-masing kita, yuk kita kisos, yuk tetangga kita, lho, berantakan semua. Ya kan? Yang satu bilang yuk kita kisos orang itu, kacau balau. Harusnya hukum itu membuat tentram, nyaman, teratur, ya malah berantakan. Paham ya? Makanya itu bukan pribadi-pribadi, itu dua-dua. Baik. Nah, ibu-ibu lihat ya. Dari ini, dari tentang siam contohnya, dari 1 dari 4 yang tadi kan siam. Siam itu kan memang syariat yang sangat spesial. Lihat ayat, lihat hadis Nabi. As-siyam, ini hadis qudsi. Allah berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Saya mau nanya, memang ibadah lain bukan untuk Allah? Semua untuk Allah. Nah, terus apa maknanya kalimat ini? Puasa untukku, mau nggak diberhenti? Nah gitu, dan seterusnya. Subhanallah, lihat jiwa kita kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang sudah dikasih tahu bahwa itu perbuatannya salah, dan kemudian dia bilang, iya Pak, saya tahu salah, tapi gimana ya Pak? Nah, gimana itu? Paham ya? Gimana itu menunjukkan dia tidak memegang tali kekang syahwatnya, tidak memegang kekang dirinya. Ya, gimana itu? Saya tahu Pak, ini sebenarnya nggak boleh, tapi gimana ya Pak? Paham ya? Jadi mari kita biasakan itu, mengatur diri kita. Tidak semua keinginan diberikan. Dan ini pendidikan bagus banget Bu. Tidak semua permintaan anak dikabulkan. Pikirkan itu, mendidiknya, mana yang harus diberikan, mana yang harus ditolak, mana yang harus ditunda. Ya, Asyam kutiba. Jadi ini latihan kita Ramadan ini untuk supaya kuda kayak tadi tuh, kuda tadi tuh, tahan, mau berhenti, alhamdulillah, ya kan? Nanti lepas lagi, tarik ke kiri, belok kiri, tarik kanan, belok kanan, itu masya Allah. Nah itu luar biasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu tahu arti takwa? Sebelumnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum itu waktu sudah habis. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ibu-ibu, syariat para nabi tidak selalu sama.
Ya, tidak selalu sama. Saya kasih contoh. Waktu Nabi Adam alaihissalam, syariat nikahin saudara itu boleh. Kenapa? Nggak ada orang memang. Kalau nggak nikah nanti bagaimana? Nggak berketurunan. Cuma syaratnya tidak boleh nikahi kembarannya langsung. Nikahnya silang. Nah, paham ya? Baik. Sekarang boleh apa nggak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Oh, sudah banyak. Lihat Bu, artinya tidak semua syariat ada di setiap zaman, betul? Betul ya? Jadi contohnya, tidak semua syariat ada di setiap, tapi ternyata puasa ada di setiap zaman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dulu orang sebelum kalian pun diwajibkan puasa. Walau cara puasanya beda-beda, tapi intinya puasa. Itu menunjukkan bahwa puasa ini adalah kebutuhan manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ini betapa hebatnya syariat puasa ini. Syariat puasa ini diperlukan orang sepanjang zaman, di zaman manapun, zaman sebelummu sampai nanti Allah menutup semesta ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terakhir, la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Takwa apa artinya, Bu? Menjalankan semua perintah. Menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua larangannya. Betul, itu. Tapi apa arti asli takwa itu? Kata takwa itu arti aslinya apa? Tidak tahu. At-taqwa, para ulama mengatakan itu satu akar kata dengan kata al-wiqayah, al-ittiqa. Apa arti wiqayah dan ittiqa? Itu berlindung, melindungi diri, jaga-jaga. Ibu tahu tameng perang? Hah? Itu kan untuk jaga diri, ya? Itu untuk tameng, itu untuk jaga diri. Jadi takwa tuh gitu, Bu. Berarti orang tuh kalau punya takwa, dia punya tameng besar di hadapannya. Serangan apapun dari kemaksiatan itu tidak tembus, karena tamengnya kuat sekali. Nah, inilah jawabannya, Bu, terhadap kekhawatiran kita pada anak-anak kita, ya kan? Nanti nak kalau kamu kuliah di luar kota, kamu nggak bisa jaga diri, ya kan? Masya Allah, takwa itu dia akan mampu jaga diri, walau dia sendirian. Karena kata takwa itu tameng itu, Bu, oke, menjaga diri. Nah, ya. Nah, jadi itu pula jawaban atas kekhawatiran kita terhadap pasangan kita. Nanti kamu nggak bisa jaga diri di luar sana, ya kan? Takwa, kuncinya takwa. Itu, ya. Jadi kemampuan menjaga diri itu takwa. Berarti, Bu, sekaligus ini orang bertakwa. Al-wiqayah itu jaga diri. Para ulama mengatakan bahwa ini hari ini kata al-wiqayah itu masih dipakai, Bu. Ini ada istilah di ilmu kesehatan hari ini, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya at-tibbul wiqai. At-tibbul wiqai itu adalah dia adalah sesungguhnya dia pengobatan, tetapi mengobati sebelum terjadi. Apa bahasa kitanya? Preventif. Pencegahan. Ya. Kalau mencegah itu belum kejadian, artinya ini diduga akan berpenyakit ini nih, Pak. Maka dia cegah dirinya. Dia cegah ini, dia tidak lakukan ini, dia tidak konsumsi ini. Kenapa? Ini semua berpotensi menolong. Itu aslinya pengobatan, ya, supaya nggak sakit. Kata al-wiqa itu artinya, Bu. Jadi sebelum kejadian kemaksiatan itu Anda sudah menjauh duluan. Jadi nggak sempat kejeblos. Itu takwa. Ya, takwa. Karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, takwa itu apa sih? Dan beliau menjawab. Jawabannya adalah, kata beliau, kamu pernah jalan di tanah penuh duri?
Iya. Iya. Bagaimana caramu jalan? Oh, saya hati-hati. Saya lihat kemana jatuhnya kaki saya. Betul kan? Supaya nggak kena. Begitulah takwa. Paham Bu? Ini dalam banget ya. Ini dalam banget ini. Betul ya? Ngerti maksudnya? Anda mau membuat kebijakan apapun, Anda mau melangkah apapun dalam kehidupan ini, coba perhatikan kemana kakimu kau letakkan. Kebijakanmu kau letakkan di mana? Kenapa? Supaya tidak tertusuk dosa. Itu takwa. Takwa itu hati-hati sebelum tertusuk duri. Nah, Bu, itu yang kita akan dapat. Masya Allah, kalau punya keluarga, keturunan, generasi, bangsa, isinya orang bertakwa itu begitu. Ya Allah, ya kan, ini luar biasa. Itu kenapa Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ternyata siam itu adalah kunci sangat besar, kunci sangat besar untuk kita menjadi takwa. Itu saya kira. Ya, amaliyah Ramadannya silahkan dijalani dengan baik. Ya, semua amaliyah kita yang sudah sering juga saya sampaikan. Tentang amaliyah Ramadan kita dari mulai siamnya, qiyamnya, tilawahnya, Qur'annya, ilmu Qur'annya, sedekahnya, segala macam dilakukan, iktikafnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua pintu itu semua tiket untuk mengantarkan kita pada derajat tertinggi. Itu jadi dalam bertakwa. Gitu. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Saya kembalikan. Silakan Ibu. Kita sudah banyak tahrik ya. Mungkin bisa ada tips kira-kira kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh kita yang awam ini dalam masa puasa. Yang menurut kita biasa-biasa yang mungkin yang perlu diperbaiki. Entah itu cara berbuka, entah itu hal kecil, tapi menurut saya sangat panjang nanti akibat sampai ke turunan kita. Kemudian yang kedua, saya tadi mengenai logika. Beragama itu tidak hanya logika, tapi ada yang di luar logika. Atau mungkin sebut taklid itu harus percaya dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa punya sen membedakan antara yang logika dengan yang mana tidak logika dan yang mana yang logika? Ya. Yang pertama pertanyaannya tentang bagaimana mungkin ada ya kesalahan-kesalahan yang lazim dilakukan ketika puasa. Ini kita coba koreksi dalam rangka memperbaiki, gitu ya. Mungkin apa yang bisa supaya lebih optimal, karena kalau kemudian kok kayaknya Ramadan sekian kali nggak biasa aja gitu ya. Ibu dirahmati Allah, saya berikan contoh-contohnya beberapa. Rasulullah SAW itu grafik Ramadannya makin hari makin Ramadan makin naik. Itu satu. Dari bulan biasa ke bulan Ramadan itu naik. Dari Ramadan ke Ramadan itu naik. Paham ya? Sampai Ramadan terakhir beliau. Nabi biasanya itikaf 10 hari, itikaf 20 hari. Biasanya ketemu Jibril sekali selesai mudarosah Quran, 2 kali selesai sama Jibril. Meningkat. Ya, meningkat. Itu mari kita ukur Ramadan yang lalu apa sih karya kita di Ramadan. Ramadan ini apa? Peningkatannya di mana? Tuh, masing-masing kita pun punya amal masing-masing. Nah, silakan diukur. Ayo kita ukur di mana peningkatannya. Satu. Kemudian mari kita jalankan Bu, Ramadan ini sesuai dengan fikih yang disampaikan oleh para ulama kita, yang mereka sampaikan ke kita belajar dari Rasulullah SAW. Diikuti aja, ya kan? Sampaikan para ulama. Contohnya umpamanya Nabi SAW menyampaikan tentang mempercepat buka, memperlambat sahur. Ini kan fikih. Mempercepat buka, azan buka. Nah, itu kalau itu sudah benar semua kita, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah tepat semua. Nggak usah diajari, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar karena sudah tepat semua.
kan? Alhamdulillah. Oh itu sudah baik. Karena itu nggak sembarang loh itu. Nabi sendiri mengatakan la tazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitr. Umatku selalu dalam kebaikan sepanjang mereka mau mempercepat buka puasanya. Oh itu sendiri sudah amal baik ya. Nah cuma mengakhirkan buka, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini tolong mulai diperbaiki. Ya kan? Akhirkan sahur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Zaid bin Thabit. Anas bertanya, Zaid, kamu kan pernah sahur bareng Nabi sahurnya kapan sih? Kata Zaid, qadra khamsina ayat, kisaran 50 ayat dibaca terus azan. 50 ayat dibaca itu para ulama mengatakan ayat yang panjangnya sedang-sedang, enggak yang panjang banget, tidak yang pendek sekali. Kira-kira berapa lama Bu baca 50 ayat? Buka Qurannya, paham ya? 50 ayat kebayang ya? Yang sedang-sedang, cari ayatnya sedang-sedang. Berapa gitu? Itu sahurnya Nabi. Mengakhirkan tuh itu terjemahannya. Begitu. Pertanyaannya apa yang dimakan, Pak? Itu bagian yang harus mulai kita perbaiki juga. Sebenarnya sih bukan masalah itu. Ya Allah, Nabi itu kenapa sehat banget ya Bu ya? Karena makannya nggak aneh-aneh. Tapi sekali makan sangat berkualitas. Coba loh, apa yang nggak berkualitas? Lihat Nabi makan. Ya saya sebutkan. Ya, lihat. Saya punya saya punya kajian di Khalifah Trans 7 yang serial Syawal, saya bahas makan dan minum Nabi. Lihat saya tunjukkan. Nabi itu makan banyak, makan daging pokoknya. Daging kambing, domba, daging unta, ya kan, daging ayam, ikan. Ya, semua sehat. Oke. Nabi minum susu unta, susu kambing, susu sapi. Oke, ya. Nabi makan buah, berbagai macam buah yang ada satu dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada buah macam-macam. Zaman Nabi SAW. Makan sayur Nabi itu suka banget dengan sayur labu. Tahu labu merah itu, yang labu merah. Labu kuning itu. Apa itu? Pumpkin ya. Apa bahasa kitanya? Pumpkin. Wah, nah itulah itu Nabi suka dengan itu. Duba namanya. Itu labu. Nabi suka timun. Nabi SAW rotinya Nabi itu bahannya gandum. Tuh lihat sehatnya, ya kan? Gandum dulu bahannya. Ya gandum. Iya. Subhanallah, tahu gandum? Gandum itu disebut oleh seorang ahli sebagai rajanya nutrisi. Gandum itu. Ya kan? Kemudian Nabi suka yang manisan. Manisannya aja nggak sembarangan. Kita kan manisannya permen, ya kan? Apalagi yang lain nggak karu-karuan, ya kan? Nabi senang yang manis. Nabi senang kurma. Ya kan? Kurma. Ya Allah, kurma itu betapa sehatnya. Nabi suka zabib. Tahu zabib? Kismis. Anggur. Ya, anggur tadi termasuk buah. Masuk buah, ya kan, segala macam. Nah, kismis juga masuk bagian buah. Nabi jarang sekali mencampur makanan aneh-aneh jadi satu. Sampai kita bingung makan ya, kadang-kadang ini makannya gimana caranya. Nabi paling nyampur beberapa makanan dicampur, gak banyak campurannya. Paling campurannya 2, 3 udah cukup. Contoh, Nabi suka makan antara rutop dan timun. Pernah nyobain? Tahu rutop? Nah, sudah pernah nyobain? Nah, iya kan? Gimana rasanya? Menjelang Rutop enak Bu, Masya Allah. Sehat semua. Ini satu dingin, satu panas. Menetralkannya, iya kan?
Jadi suka gitu. Nanti Nabi punya makanan yang sifatnya sudah adonan, campuran. Ada namanya khazirah, ada namanya sarid, ada nama, jadi macam-macam. Tapi itu juga bahannya nggak macam-macam, Bu. Bahannya balik ke yang tadi itu. Tadi itu, gandum nih, ya kan? Ditaburi daging dipotong-potong-potong gitu, namanya dimasak, direbus, paling dikasih garam gitu, ditaburi gandum. Kebayang, Bu, jadinya agak iya gitu, kayak gitu ya, kayak gitu, kebayang kan? Dan seterusnya nanti dicampuri roti yang dipotong kecil-kecil. Ya, subhanallah, itu makanya pola hidup Nabi itu makan tidak aneh-aneh, tapi enak dan bergizi. Enak dan bergizi. Kalau masalah banyak itu masalah ya tangki yang beda-beda, tangki muatnya. Tetapi orang beriman itu makan tidak akan banyak sekali. Tidak akan banyak sekali. Karena Nabi pernah punya tamu, ya dia orang kafir. Ini bukan tamu nih sebenarnya. Ya, orang yang begitu datang orang itu, kemudian Nabi minta ke sahabat kasih dia minuman. Gitu, kasih dia minuman susu sekali. Nambah nggak? Nambah 2 kali. Sampai 7 perahan. 7 kali perah baru dia cukup. Begitu dia syahadat masuk Islam dikasih sekali, kemudian nambah enggak? Nabi mengatakan orang kafir itu makan minum dengan 7 usus. Orang beriman makan minum dengan 1 usus saja. Soalnya nggak tahu bismillah, nggak baca Itu, Bu. doa. Artinya tetap saja ada ukuran, ya kan? Iya, Begitu. Wah, itu udah diubar makan nggak ada. Nah, itu yang harus dipelajari memang. Contohnya tentang masalah itu, Bu. Nih, membuat kita keluarga anak-anak suka korma aja PR. Madu PR lagi, susu PR lagi. Lah gimana? Gitu, Bu. Ibu tahu cara ngajari paling gampang anak-anak supaya mau? Enggak, Bu. Ajari mereka cinta nabinya. Saya ini punya pengalaman bagus nih bagi saya. Ada anak tuh gak pernah mau makan sayur, maunya kering-keringan, gorengan, apa makan. Ibunya itu sudah diolah makanan dengan berbagai macam olahan lah pokoknya itu. Ibunya udah berusaha supaya anaknya mau, nggak juga. Akhirnya anak ini kan alhamdulillah belajar baik, sampai anak ini merasa sangat dekat dengan Rasulnya. Artinya dia, ibunya suatu hari ngomongnya gampang, ini Rasul suka nak. Itu anak berupaya sekuat tenaga untuk dia suka, dan sampai dia suka. Yaitu ini resep nggak pernah ada di shift manapun, di koki manapun. Ya ini saya kasih ini resep luar biasa ini kan. Di dapur manapun nggak ada resep ini. Mencintai Nabi itu membuat anak senang makan sayur, senang makan buah, ya kan? Betulan. Ini pernah dilakukan Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu dia bilang sendiri, saya ini orang yang nggak suka makan tadi labu. Anas itu labu nggak suka. Tapi begitu saya makan bareng Nabi ada labu, Nabi senang banget makan labu. Akhirnya saya nyoba, karena apa yang dicintai Nabi saya harus cinta. Ya, itu kejadian. Memang di Anas bin Malik. Saat itu Anas bin Malik umurnya belasan tahun. Pas kan? Ya, itu makanya saya kasih resepnya Ibu. Ya, resep supaya anak senang. Ya. Nah itu Bu, makanya bolehlah Anda, saya nggak tahu nih, silakan orang-orang kesehatan bicara. Tapi tadi umpamanya korma, Bu. Korma itu kan buat berbuka, masya Allah kan bagus banget. Ya berbuka Nabi pakai korma, bukan pakai yang manis ya. Pakai korma. Beda nggak? Nggak sedikit bedanya ini. Tidak sedikit bedanya. Karena manis itu biasanya pakai gula. Biasanya pakai gula. Beda sekali ini dengan korma yang manis. Dia bukan gula yang sudah jadi gula. Ya kan? Subhanallah. Beda sekali. Iya. Saya sih tidak tahu dari mana sumbernya ya. Berbukalah dengan yang manis. Setahu saya itu iklan kalau itu setahu saya. Setahu saya ya. Produknya laku.
Berbukalah dengan kurma. Berbukalah dengan kurma. Jadi di rumah ibu harus ada kurma setiap hari. Dan itu perintah Nabi. Nabi mengatakan rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan pernah lapar. Itu bahasa Nabi. Ada kurma di rumah? Ada. Alhamdulillah. Gitu. Berarti ibu nggak pernah lapar. Iya, Bu. Kenapa? Karena nutrisi kurma itu cukup sekali. Kalau tidak ada makanan sama sekali yang lain, yang penting ada kurma, cukup. Insya Allah makan ganjil. Loh iya, Nabi pernah 3 purnama tidak punya makanan. Yang ada hanya 2, air, kurma. Cukup. Iya ya. Jadi ini mengentaskan kemiskinan sebenarnya. Betul kan? Mungkin tidak semua orang bisa makan, ya kan? Tapi yang penting kurma jangan sampai kelewat. Yuk, nah, mari kita tanam kurma kalau gitu. Loh ya? Iya betul. Ya, no. Dalam rumah. Kita tanam kurma ya. Baik Bu, itu contoh makanan dari Nabi SAW. Gitu ya. Itu juga nanam juga berdua. Ya. Satu pertanyaan. Satu lagi. Ibu belum saya bertanya, ngelantur kemana-mana nih Bu. Bu Dewi tadi apa satu lagi Bu Dewi? Mengenai itu Ustaz, mana yang Logika dan iman. Kita harus betul-betul memang itu. Iya Bu. Islam ini tidak memerangi logika. Islam ini agama paling sejalan dengan logika. Hanya saja ada karena keterbatasan logika kita. Ada hal-hal yang logika ini nggak ngerti kok. Kalau nggak ngerti, ulama itu biasanya hanya menyampaikan ini hikmahnya. Kadang-kadang hikmahnya nggak ada. Kalaupun nggak ada, iman yang bicara gitu Bu. Belum ketemu. Sekarang kiri, sholat zuhur kenapa 4 rakaat? Sudah berapa lama kita sholat? Apa hikmahnya 4 rakaat? Kenapa subuh cuma 2? Itu ada hal yang susah. Kenapa tawaf 7 kali muternya? Kan kalau kita tambah 10 lebih baik Bu. Ka'bah loh ya kan 10 nggak sah ya kan? Karena ada hal-hal yang memang tidak, ketika susah mendapatkan hikmahnya, ya sudah. Ini semua dari Allah SWT. Itu kita bisa bedakan. Tapi ketika ini bisa dilogikakan, umpamanya. Contoh. Ya kan, walaupun ada pembahasan di fikihnya ulama, tapi ibu lihat tawaf muternya ke kanan atau ke kiri? Begini apa begini? Iya tak? Ke kiri itu gimana? Begini ya? Ya, kalau kanan ayo gini ya. Muter ke kiri kan? Iya. Kenapa nggak muter kanan? Searah poros bumi ya, Ustaz. Nah, yang bisa mengambil hikmahnya ilmiah silakan. Gitu, paham ya? Yang ilmiah betul bisa silakan. Silakan. Ya, tetapi kalau sudah berbenturan dengan syariat, logika dikalahkan. Ya, tidak dilarang hikmah itu. Masya Allah dibuka. Saya minum air putih. Nabi bilang jangan sambil berdiri. Kalau bisa diberikan hikmahnya, pelajaran ilmunya tentang silakan. Kalau tidak bisa, kita katakan itu perintah. Gitu ya. Jadi kita bisa bedakan. Nabi melarang orang pakai sendal sebelah. Loh, suka loh Bu dari sini karena sendal ini satu di sebelah sana, satu di sini, dipakai satu, dia lompat dikit sana aja. Betul kan? Nabi ngelarang. Pernah tahu larangannya? Nah itu. Apa hikmahnya? Kalau ketemu silahkan sampaikan. Kalau nggak ketemu, sesuaikan kalimat Nabi itu tidak terima. Paham ya? Itu contohnya. Kita dilarang makan sambil bersandar. Sandar itu artinya ada banyak macam-macam. Ada yang artinya tiduran, maksudnya dan segala macam. Apa hikmahnya? Biar nggak keselak Pak. Ya boleh juga kalau ngomong nggak selek ya. Tapi ketika tidak ketemu juga hikmahnya. Atau nanti ketemu lagi hikmah besar, ilmu besar di balik itu, masya Allah. Gitu Bu. Ya, jadi semua syariat ini Islam tidak menolak sama sekali. Tetapi ada panduan bahwa syariat di atas logika manusia. Gitu. Dan satu lagi terakhir tentang masalah bahwa syariat tentang berpuasa yang tadi saya sebutkan beberapa hal yang harus kita pikirkan adalah tadi bahwa kita punya banyak ibadah amaliyah. Nanti Ibu lihat di Al-Qur'anul Karim ya, poin-poin besar
apa yang menjadi fokus Ramadan. Kalau Quran disebut-sebut syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran, itu Quran fokus banget tolong Ramadannya. Ya, kalau ibadah lain disebut juga itu, maka tolong yang fokus ibadahnya. Kalau disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah qiyam Ramadan, tolong qiyam Ramadannya jangan bolong. Gitu, dan seterusnya. Kalau Nabi itikaf, tolong bapak suruh itikaf. Itu supaya Ramadannya terus istimewa. Ya, suruh itikaf. Gimana cara Nabi itikaf? Ya itu ditiru aja. Gitu, ditiru aja itikafnya. Ya, itu semuanya insya Allah menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Rangkaiannya dengan Ramadan itu ada zakat fitrah di fakir. Itu penjelasannya gimana antara zakat fitrah yang kita bayarkan dengan makanan pokok atau dengan uang? Ya, zakat fitrah itu apakah menggunakan makanan pokok atau menggunakan uang? Kalau di bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Nabi menyebutkannya makanan pokok. Makanan pokok. Tapi kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Rata-rata para ulama, jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan zakat fitrah pakai makanan pokok. Makanan pokoknya apa ya pakai itu. Ya, kalau makanan pokoknya gandum, beras, korma, dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh dikonversi pada uang. Baik, tapi ini pendapat kecil. Pendapat yang sedikit. Ya, pendapat sedikit. Ya, yang banyak adalah jumhur ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan makanan pokok. Makanya, Bu, mari kita ikutlah yang jumhur para ulama. Lebih selamat para ulama ketika mengatakan makanan pokok, sudah kirim makanan pokok. Karena nanti kalau urusannya uang, urusan uang, uang itu ada wilayahnya lain. Nanti kan ada infak pakai uang, zakat pakai uang, zakat umum, ya kan? Ini zakat fitrah, ternyata urusannya urusan makanan pakai makanan. Makanya ini anggaplah jalan tengahnya. Anggaplah satu dan lain hal. Pak, kita ini mau nyari beras segala macam nggak praktis, umpamanya nih, sudah dealnya sama si pengurus masjid nih, pengurus masjid atau pengurus yang membayarkan zakat, tempat bayar zakat itu, mereka harus menjadikannya jadi beras, jadi bahan pokok. Jangan uang lagi, nanti uang dianterin ke orang yang berhak menerima fakir miskin, itu kan harus diubah dulu, gitu ya, diubah dulu. Nah, tapi kalau dibiasakan kita membawa beras yang makanan pokok kita, masya Allah, itu punya nilai sendiri. Ya, rasanya kan juga beda, nenteng duit sama nenteng beras kan beda rasanya. Ya gitu Bu ya. Kasihan takmirnya Ustaz. Kenapa takmir? Mengakhirkan. Kita yang ngurus zakat fitrah, yang dia akhirnya nyari beras jumlahnya. Nah itu perjuangannya Bu, makanya saya bilang ke teman-teman waktu itu, coba pesen jauh-jauh hari, ya kan, kepada toko beras, masjid mana, yayasan mana, apa segala macam yang mengurus itu. Nah itu nanti kita bilang, Pak, kita akan beli ini di sini, gitu. Atau kemudian ya artinya itu usahanya memang di situ, nilainya di situ memang juga Bu. Dia harus berusaha berjuang untuk dapat beras, sampai usaha maksimal dia sebagai manusia, berusaha sampai beras, kemudian dibagikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira. Mohon maaf salah kurangnya, bibit rahmati Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT semua usaha kita. Itu saya kira ya, mudah-mudahan barokah semuanya. Mohon maaf salah kurangnya, mudah-mudahan Ramadan kita dibimbing Allah SWT menjadi lebih baik semuanya, ya kan, untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan semua jadi anak yang bertakwa, sehingga dijaga Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga dirinya hingga menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa